Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Syahril Hidayat dari Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Dibuatnya video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Ibu Dika Marfuatun SHMH. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait materi pengantar ilmu hukum yang berjudul Konsep Dasar Hukum atau Asas. Pengertian asas hukum. Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, dan fondamen. Adapun menurut asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok, dasar, atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah prinsip, sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, asas dapat berarti hukum dasar atau dasar, yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, asas juga diartikan sebagai cita-cita. Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus menjadi pedoman. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas hukum dan tidak boleh bertentangan dengannya. Menurut Van Eyck Mahomes, beliau berpendapat bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Scholten juga berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Freud juga berpendapat terkait asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengedepan hukum positif dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan leksikal dan argumentasi para ahli tersebut, maka dapat kita pahami bahwa asas hukum merupakan esensial dan perasaan atau inti pokok dari suatu yang akan dijadikan patokan dan konsep dasar untuk mengurai suatu makna tertentu sehingga memaknai sesuatu dalam bentuk konsep dan pikiran. Haruslah berdasarkan dari esensial yang diperas dari sesuatu tersebut. Maka dalam konteks penegakan hukum misalnya, asas dapat dipahami merupakan dasar atau inti atau pokok dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Asas ini dijadikan sebagai patokan nilai dasar yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia. Di dalam ilmu hukum, asas hukum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, asas hukum bersifat umum. Asas hukum ini dikatakan bersifat umum karena tidak hanya berlaku bagi satu peristiwa khusus tertentu saja. Mengingat sifatnya yang umum, maka asas hukum ini selalu membuka kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian. Justru karena adanya penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian inilah
suatu ketentuan akan dibenarkan mempunyai kedudukan kuat. Dengan adanya penyimpangan atau pengecualian tersebut telah menjadikan suatu sistem hukumnya akan luas atau tidak kaku. Yang kedua, hukum bersifat khusus. Asas berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam lapangan hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya, di mana norma yang terdapat seringkali merupakan penjabaran dari suatu sistem hukum atau asas hukum. Berikutnya, fungsi asas hukum bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh mengikat para pihak. Dikatakan mengesahkan karena asas memiliki pijakan keberadaannya pada formulasi, pembentukan perundang-undangan, dan hakim. Selain itu, fungsi asas hukum adalah guna melengkapi suatu sistem hukum sehingga suatu sistem hukum akan menjadi lebih fleksibel. Nah, meskipun pada umumnya asas hukum bersifat dinamis, namun Scholten menyatakan terdapat asas hukum yang bersifat universal yang berlaku kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak terkait atau tidak terpengaruh waktu dan tempat. Contohnya seperti asas legalitas dalam hukum pidana. Pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Di dalam hukum pidana dikenal sebagai asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa Latin seringkali dikenal dengan sebutan nullum delictum nulla poena sine profie lege poenali, yang artinya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas non-retroaktif atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya. Demikianlah pemaparan materi dari saya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri, begitupun pendengar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.